muliakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tentu bukan hanya untuk semata-mata diciptakan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan illa liya'budun, yang dimana kita umat muslim puncak daripada ibadah adalah di bulan suci Ramadan. Kita puncak beribadah adalah bagaimana kita bisa berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini menjadi titik kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin yang kemarin ketika kita hidup, kita banyak dipuji sama Allah. Yang kemarin ketika kita hidup banyak diberikan begitu luar biasa kenikmatan sama Allah. Tapi apakah kita pernah bertanya sama diri kita, apakah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini hanya semata-mata diberikan begitu saja kepada kita, atau justru semuanya ini ada rencana di balik semuanya hadirin yang Allah berikan kepada kita? Contohnya, ketika kita diberikan sakit, mungkin kalau kita tengok rasa sakit ini begitu luar biasa, kita yang tadinya bisa beraktivitas menjadi tidak beraktivitas, yang tadinya kita bisa bekerja menjadi tidak bisa bekerja. Ya, seandainya tadinya kita ketika sakit kita malah kurang senang semangat, tapi kalau kita lihat dari sisi yang satu, maka tidak ada habis-habisnya rasa mengeluh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hadirin, coba kita tengok belajar dari baginda Rasulullah. Islam hadir bagaimana membawa kita menjadi lebih baik. Ketika umat Islam diberikan sakit sama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sakit ini diganti sama Allah menjadi maghfirah sama Allah, yang dimana rasa sakit ini diganti untuk diangkat derajatnya seorang hamba karena diberikan rasa sakit dia masih bersabar dan bertakwa beriman kepada Allah. Bagaimana ketika dia masih diberikan rasa sakit, yang mungkin badan sudah tidak mudah lagi, yang mungkin badan sudah tidak seperti dahulu lagi masih ada, tapi di masa-masa yang saat ini, walaupun mungkin usia kita sudah 60, 70 ataupun mungkin lebih, ataupun mungkin kita 40 atau mungkin kita sudah menjadi orang tua, kita sudah tidak sefit zaman dulu ketika kita masa remaja, tapi kita masih mampu membawa diri kita menjadi lebih baik. Maka hadirin, ketika kita diuji sama Allah, ketika kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ambil hikmah dari setiap apa yang Allah uji kepada kita, maka niscaya kebaikan yang akan tampak di mata kita semuanya. Hadirin yang Allah muliakan, coba berapa banyak kita mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala selama ini? Berapa banyak kita mungkin banyak mengeluh sama Allah? Berapa banyak kita merasa tidak bersyukur sama Allah atas kehidupan kita? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah merasakan di masa sulit. Mungkin kita semuanya pernah merasakan di masa sulit. Coba tanya, ketika masa sulit itu hadir di antara kehidupan kita, apakah di antara kita masih mampu mengutamakan Allah berada di utama yang paling nomor satu di kehidupan kita? Karena kehidupan kita selama kita masih hidup, pasti tentu kita akan diuji sama Allah dengan ujian yang luar biasa. Karena itu hakikatnya maaf. Karena kalau seandainya umat Islam pengen selalu bahagia, umat Islam pengen selalu tenang nanti adanya di surga. Karena nanti yang membedakan
kehidupan kita di masa ketika kita masih dalam posisi hidup. Begitu juga ternyata ujian dari Allah bukan hanya sekedar daripada rasa sakit atau rasa pahit. Jangan-jangan ketika kita dipuji sama Allah istidroj yang begitu luar biasa. Mungkin orang ketika diuji dengan sakit dia masih bersabar, diuji dengan kehilangan harta dia masih bersabar. Tapi apakah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan yang begitu melimpah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan segala-galanya untuk kehidupan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita pengen selalu diijabah sama Allah, apakah di hati kita terucap bahwasanya ini semuanya atas kehendak Allah atau justru ini semuanya karena diri kita? Nauzubillah. Maka hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, ketika kita ada diuji sama Allah, kemudian kita diuji, kita ingat bahwasanya ada Allah di sisi kita. Mungkin semua orang memiliki ujian dengan kadarnya masing-masing, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan ngebebanin hambanya di luar daripada kesanggupan hambanya. Mungkin yang hari ini diuji dengan harta, tapi di satu sisi dikasih kerabat yang luar biasa untuk menguatkan. Mungkin satu sisi dikasih ujian melalui keluarga, tapi di satu sisi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang lain. Coba kita tengok pandangan yang luas ketika kita memaknai dalam kepala kehidupan kita semua. Karena di bulan suci Ramadan ini bagaimana kita bisa menjadi pelaku dalam kehidupan. Mungkin kemarin kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lihat bahwasanya kita mungkin sholat masih belum bisa tepat waktu. Kita nyalahin setan. Kita nggak bisa ngaji, yang disalahin setan. Kita nggak bisa baca Quran, yang disalahin setan. Kita kagak mau bersedekah, nyalahin setan. Dikit-dikit disalahin setan. Coba ada di bulan Ramadan setan dibelenggu. Kira-kira ketika kita masih malu, ketika kita masih belum mampu dalam melaksanakan ibadah, ini karena setan atau justru jangan-jangan na'udzubillahi min dzalik, ternyata sifat-sifat yang buruk itu sudah menempel dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hakikat, kita bicara hakikat, segala sesuatunya ini sudah Allah takdirkan, segala sesuatunya ini sudah Allah tetapkan, segala sesuatunya ini sudah Allah berikan kepada kita semuanya melalui qada dan qadar. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, ketika kita hidup, tentu bagaimana kita semuanya menjalankan kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita merasa malas, kita lempar kesalahan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara kita mau berpuasa kita menyalahkan Allah. Jangan sampai nggak pengen baca Quran kita nyalahin Allah. Jangan sampai nggak pengen lagi bersedekah kita nyalahin Allah. Jangan-jangan bukan kita nggak pengen, tapi jangan-jangan Al-Quran nggak pengen dibaca sama kita karena saking kitanya jauh selama kita hidup dari Al-Quran. Jangan-jangan selama kita hidup kita masih jauh daripada sholat, sehingga sholat aja nggak mau kita ini bisa sholat. Makanya hadirin, hidayah ini begitu mahal dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita datang melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing bertujuan karena diri kita masing-masing yang berangkat. Tapi hakikatnya ternyata Allah
Allah pilih bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dan jamaah yang ada di sini atas kehendak dan ridha dari Allah, sehingga semuanya bisa duduk kumpul di masjid dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari ini ketika kita mengenal bahwasanya ada Allah di hati kita. Ada Allah di sisi kita selalu. Kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan kepada keluarga kita. Kita tanamkan kepada keluarga sanak keluarga kita, semuanya kita tanamkan. Kita libatkan di mana-mana semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji sama Allah, ketika kita lagi diuji sama Allah, kita lihat, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau uji hamba dengan kondisi seperti ini ya Allah. Berarti Engkau percaya ya Allah sama hamba, kalau hamba mampu melewati ujian yang Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Ketika diberikan sakit yang mungkin berat, berterima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kepercayaan sakit ini ya Allah. Karena atas sakit ini semoga menjadi maghfirah, ampunan bagi hamba ya Allah. Semoga sakit ini ya Allah menjadi sebuah upaya bagi hamba diangkat derajat hamba ya Allah. Karena hamba beribadah semata-mata karena iman ya Allah. Makanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kata hadis, man shoma Ramadan, barang siapa ia berpuasa Ramadan, melaksanakan rangkaian-rangkaian yang ada di bulan Ramadan, berpuasa, sholat taraweh, melaksanakan membaca Al-Quran, bagaimana dia membantu orang fakir miskin, memberikan sedekah, semata-mata imanan, semata-mata berharap ini karena iman, karena Allah, ikhlas, semata-mata ingin cari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka insyaallah